Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan salah satu materi di mata kuliah materi fikih di madrasah yang berjudul sedekah. Sedekah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu sodako yasdiku sidqan, artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian seseorang kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersedekah ini tidak harus menunggu sampai memiliki banyak harta. Cukup memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan, asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Hukum bersedekah dalam Islam adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu, sedekah itu bisa menjadi wajib. Contoh, ada seorang miskin datang kepada kita dengan kondisi yang kelaparan dan keadaan orang tersebut sangat memprihatinkan dan mengancam nyawanya. Nah, pada kesempatan tersebut kita memiliki makanan yang berlebihan. Jadi, hukum memberikan makanan atau mensedekahkan makanan terhadap orang miskin tersebut menjadi wajib. Jika kita tidak memberikan makanan tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Tapi sedekah juga bisa hukumnya menjadi haram atau ketika kita bersedekah akan mendapatkan dosa. Ketika kita mengetahui barang yang kita sedekahkan itu digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian mengenai rukun dan syarat bersedekah. Nah, adapun rukun dan syarat sedekah itu diantaranya ialah yang pertama, harus ada orang yang memberi. Nah, orang yang memberi ini syaratnya ia adalah orang yang memiliki benda tersebut dan benda tersebut layak untuk diberikan. Dan yang kedua adalah orang yang diberi. Nah, orang yang diberi ini syaratnya adalah orang yang berhak untuk memiliki. Yang ketiga adalah akad atau ijab qabul. Ijab itu adalah pernyataan pemberian dari seseorang yang memberikan. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima barang tersebut. Dan yang keempat, rukun keempat adalah barang yang diberikan. Demikianlah penjelasan mengenai rukun dan syarat sedekah. Selanjutnya yaitu adalah manfaat sedekah. Seperti yang kita ketahui, sedekah ini memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yang umum adalah dapat menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan mempererat silaturahim kita antar sesama. Nah, adapun uraiannya mengenai manfaat sedekah ini ialah yang pertama, dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Dan yang kedua,
sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sedekah menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ketiga, sedekah ini sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Kemudian yang keempat, sebagai penjaga harta dari kerusakan. Kemudian yang kelima, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, sedekah sir atau sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Kemudian selanjutnya dapat melunakkan hati yang keras, menambahkan keberkahan bagi harta benda kita. Kemudian dapat meringankan dosa, dapat menghapus dosa, kemudian dapat meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai naungan kita di hari kiamat. Demikianlah uraian singkat mengenai sedekah, baik dari pengertiannya, hukumnya, rukun dan syarat, dan beberapa manfaat dari sedekah. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi kita untuk senantiasa bersedekah dengan sesama dan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.